recording in progress. Kemudian, jadi teman-teman ketika nanti mau bikin pekerjaan yang berikutnya, siapkan hal-hal yang sebagai berikut. Oke, apa aja yang mesti disiapin? Sebentar, saya jadi kelewat ya. Saya pilih share. Nah, yang disiapin ini, sorry ya Intan, selalu jadi contoh ya Intan. Jadi di video yang mana itu tentang di kelas Sekila juga tuh Intan ya. Tapi nggak apa-apa sih, jadi ketika itu kita jadi tahu problem-problemnya ya. Jadi sebetulnya di video Mas Coko sebenarnya udah ada. Jadi sebelumnya yang tadi kita minta memang bikinnya kayak gini, terus yang ini muncul di sebelahnya, seperti itu. Nah, untuk kuis, sekali lagi nanti memang dibebaskan untuk mau tampilannya kayak gimana. Kemungkinannya seperti itu. Jadi, dibikin menarik atau apa, seperti yang udah sampai dipelajari, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ini sengaja saya pakai punya Intan, justru dengan ini jadi kita tahu apa yang harus dilakukan. Oke, kemudian yang kamu perlu siapkan adalah file ini nih. Jadi selain tadi file yang udah ada, kemudian file yang ini, channel informasi VB. Oke, untuk itu saya kirim dulu filenya buat teman-teman biar nanti bisa pakai. Sebentar ya, saya kirimin via chatnya. Sebentar. Chat. Jadi apa aja yang mesti disiapkan itu ya. Sebentar. Ini teman-teman nanti bisa gunakan file ini buat alat uh, pandu ya. Beberapa orang mungkin udah jago banget tuh ya. Saya juga nggak apa-apa, senang banget ya. Oke, sebentar ya. Tadi udah saya simpen kok. Kadang-kadang gitu udah disiapin filenya malah lupaan saya. Mana Pebble SRL? Oke, sebentar ya. Terus saya siapin nih. Download atau saya taruh mana ya? Di mata kuliah TI. Ya, teman-teman, ini saya taruh di sini. Kok tuh itu sesi kan sebentar. Everyone in meeting. Oke, everyone in meeting. Oke, oke, ini ada filenya. Bentar. Oke, itu ada filenya. Silakan teman-teman boleh download. Sekali lagi, kalau mau langsung ya nggak apa-apa. Itu silakan di-download aja. Bisa ditarik ke file masing-masing. Val, gimana Val? Sehat? Kayaknya ngantuk banget nih Noval. Sinyal saya jelek, Mas. Oke. Ada di rumah ya, Val? Oke, teman-teman, filenya udah ada ya? Oke. Intan, kameranya mana, Tan? Pakai kamera dong, Tan. Iya nih, Intan nggak? Intan, Kezia, Hamida, Naila, Feradila, Kaila, Viola. Oke, Ocha, kameranya ditunggu. Haruiko, kameranya Haruiko. Dimas. Oke. Jadi, oke, kalau udah kebuka, jadi yang teman-teman lakukan adalah tadi, saya kembali lagi ke sini. Jadi kalian itu siapkan filenya, jadi kayak gini saya sengaja pakai punya Intan, nggak apa-apa ya Tan, izin ya Tan. Terus ininya ini, file ini dibuka, jadi materi hari ini adalah bicara tentang kasih komen sebetulnya. Oke, ini Mahrinu. Oke, kasih komen atau kasih informasi kalau ada perubahan atau tidak, seperti itu. Ya, jadi materi itu mau ada perubahan atau tidak. Satu lagi adalah kita bikin kayak gini nih, bikin icon. Ya, jadi ada dua, satu tadi yang tentang komen ini nanti kalau emang lebih dari wah jam 9:30 kita selesaikan aja nanti videonya saya bikin ulang supaya nanti sedikit lebih prepare ya. Oke, terus ngapain lagi Mas? Terus teman-teman udah buka file ini sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya. Jadi nah bagusnya file Intan nanti Intan bikinnya dalam posisi XLSX ya. Terus kalau itu harus diapain Mas? Pilih save as. Save as pilihnya ini. Jadi sesuai dengan runutan video yang ada ya. Nanti taruh di mana misalnya atau tadi teman-teman naruhnya apakah di OneDrive atau di mana nanti disimpan ya. Misalnya. Nah, ini contact server ya. Atau saya cancel dulu. Ya biasa nih kalau udah masuk nggak enak ya ada OneDrive itu apa namanya kadang-kadang suka nuntut open ya kadang-kadang. Oke, ini saya kasih penyanyi Intan hari ini tahun 2004 ya. 24 kemudian 01 05. Oke. Terus pilih di sini yang ini
Excel Macro Enable Workbook LSM. Ya, jadi dipilih adalah seperti itu. Insya Allah, makanya ini bagus nih, ntar filenya ada ini, jadi tahu, oh nih problemnya di sini ya. Ya, saya pilih oke. Ini, aduh. Nah, save. Ya. Nah, maka file itu akan seperti ini nih, kepala belakangnya. Ya, XLSM. Terus pastikan teman-teman ada developer. Kalau dilihat di itu, nanti teman-teman bisa dilihat gimana sih cara memunculkan developer. Ya, tadi habis di save as, tadi muncul di sini nih. Ini sebetulnya kiri kanan aja ketukar ya. Nanti cari di developer. Nanti teman-teman tinggal cari tahu. Oh, kira-kira kok developernya nggak muncul ya. Nanti tinggal main-main yang ada di sini. Ya, tinggal cari ya. Oh, kira-kira di mana ya tempat apa namanya kok developernya nggak muncul. Misalnya seperti itu. Ya, apakah di nanti bisa intinya bisa dicari lah ya. Nanti intinya apakah teman-teman kalau nggak ada, nah ya tadi di option tinggal dicari ya posisinya di mana. Nanti misalnya di sini ada customer ribbon, mungkin saya nggak tahu ini apakah nih kok sepertinya saya udah klik tapi kok nggak muncul. Nah ini yang namanya developer. Kalau dia uncheck maka dia akan hilang posisi developer yang nggak ada. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu. Kalau teman-teman di laptopnya nggak ada developernya, tinggal masuk ke option, nanti pilih namanya Customer Ribbon, pilih developer. Oke, itu buat yang terdekatnya. Selanjutnya apa? Ingat saya. Nah, ini unik nih punya Intan. Sekarang udah normal Intan. Kalau boleh tahu, petanya diapain Tan? Kalau boleh tahu, kok udah normal Tan? Kalau Intan. Itu di settingnya itu kan ada apa ya? Oke, Tan. Boleh boleh di-share nggak Tan? Biar kita jadi sama-sama tahu problemnya apa. Kalau versi Intan gimana? Gak apa-apa Tan. Aku pengen tahu Tan. Boleh Tan? Saya lagi Gimana? pakai HP, Mas. Oh, alah. Ya udah deh, ya udah. Oke, kirain Intan pakai di laptop, kirain. Tapi Tapi posisi di setting di mana Tan kalau betul Tan? Biar kita sama-sama tahu. di file terus setting. Taruh ya Tan. Oke, setting di posisi more. Di option ya? Iya, Oke, biar teman-teman tahu. Terus, terus ini ke privacy setting yang paling bawah. posisi Ini setting. bagian general di kebawahin. Oh, terus di setting ya. Ini buat teman-teman jadi tahu ya. Terus pilih ini ya. Iya, yang optional connected experience itu di checklist. Oh, ini di checklist ya. Ini, Iya, itu ya. Di checklist ya. iya. Oke, oke, ini di checklist. Oke. Nanti udah otomatis seperti itu ya. Oke, teman-teman nanti bisa tahu ya tadi pengetahuan yang tadi ya. Jadi kalau datanya nggak muncul adalah efek seperti itu ya. Jadi masalahnya tinggal di setting seperti itu. Oke, ini udah muncul. Oke, kemudian teman-teman sekarang kita mau main tadi di makro ya. Terus kita ngapain? Kita tadi mau ngasih informasi. Ingat saya pengen nyari di posisi seperti ini ya. Jadi ada namanya dashboard, sebelahnya adalah data. Misalnya tiba-tiba kita pengen ada data ini berubah. Ya, saya kayak gini, saya pilih ke bawah dulu, yang ada di bawah. Saya pengen nanti datanya itu kalau ada perubahan itu terinformasikan. Ya, jadi oh ada berubah nih, maka misalnya di posisi dashboard yang ada di sini juga ikut berubah nih datanya, tapi terinformasikan. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, langkah pertama apa di data ini? Saya balik lagi ke atas, saya pilih atas. Nah, ini penting nih ada harga. Kalau kita amatin ini nggak ada perkalian, akibatnya nanti nggak ada perubahan, ya nggak ada perubahan. Maka apa yang dilakukan? Maka tinggal teman-teman pilih ini sama dengan antara price dikalikan dengan ini ya. Ya. Jadi kalau kita cek nanti yang ada di sini, kalau kita cek ada di sini, ini adalah price dan kali unit. Nanti tinggal di double klik ya sampai ke bawah. Ya itu pastikan itu karena kita pengen tahu nanti kalau ada perubahan informasinya jelas. Oke, habis itu kemana Mas? Habis siapkan tadi paper, kita melangkah ke selanjutnya tadi developer udah ada ya. Jadi kita mau bikin dashboard, kita mau bikin ini nih semacam nanti pesan ya. Ya, jadi ada pesan intinya kita mau kalau ada perubahan di data tersebut maka akan terdapat informasi. Saya contohkan misalnya saya turun lagi ke bawah posisi kontrol ke bawah kontrol N. Misalnya kita tahu deh yang paling gampang ingat ini ada di produk yang gampang nih, produk kelima ya. Ingat produk kelima ada satu. Ini 399 gitu ya, teman-teman bisa lihat ya.
Jadi kalau kita bisa pilih dashboard, misalnya kalau saya pilih produk kelima, sebentar, produk kelima. Oke, ini produk kelima. Ya, ini berarti ini ada di produk kelima ya. Nah, terus pastikan bahwa semua gambar itu sudah terkoneksi ya teman-teman. Pasti udah tahu ya caranya. Tinggal teman-teman ini harus bisa koneksikan antara ini ya. Seperti yang ya, jadi yang ada di atas jangan lupa gambar itu terkoneksi. Jadi kalau memang ada perubahan, dia akan ikut-ikut berubah. Ya, intinya gitu. Jangan sampai ininya nggak berubah. Oke, ciri khasnya adalah tadi ya. Ini produk satu. Kalau saya pilih clear, nah lihat berubah ya. Itu clear. Ya, kalau saya pilih sekali lagi produk satu, saya pilih klik, ada berubah. Petanya juga berubah. Ya, ini ingat saya lagi di produk kelima atau produk berapa. Oke, saya balikin aja dulu ke sini. Saya balikan, saya pilih ke data, saya pilih ini. Maka kalau saya pilih di produk kelima ini, namanya returning di South Carolina, saya iseng tambahin misalnya jadi 1 juta, 1, 2, 3. Oke, angkanya lihat berubah ya, ingat ada di situ. Maka kalau saya pilih dashboard, memang nggak ini, tapi kalau saya lihat di produk kelima, jadi kalau kamu teman-teman lihat, nah ini, oke, ingat di produk kelima, kemudian pilihannya adalah South Carolina. Sebentar, South Carolinanya yang ini. Ya, ya ini ada posisi kayak gini ya, ini muncul lagi ya. Ya, intinya ada perubahan lah ya. Nah, data-data itu berubah. Oke, di South Carolina. Oke, tapi kalau saya balikan di sini, ingat di South of Carolina produk kelima, saya balik ke satu, nanti juga sebenarnya nanti data di sini harusnya berubah ya. Ini kalau udah benar. Ini kalau produk ke satu sebenarnya. Nah, ya jadi intinya ada perubahan-perubahan di ini. Kemudian nih kalau itu kita balikan. Oke, jadi kita nanti ada informasi kalau ada berubah, dia ngasih tahu. Nah, terus apa yang harus dilakukan lagi? Teman-teman buka di posisi di namanya ini. Ya, ini ada posisi ini, saya pilih ada di dashboard. Kok ke dashboard? Ke materi teman-teman ya. Oke, ada di TIA. Terus ada di materi yang di sesudah kuis. Oke, materi itu ada di sebelah kuis. Sebentar ya, VBA 1, sebentar aja. VBA 1, sirkuit, kuis. Nah, ini namanya auto refresh. Ya, jadi teman-teman bisa open kayak gini. Ya, ini ada perintah. Oke, saya tidak ngajarin semuanya, enggak. Ya, jadi saya tidak kerjakan semua, cukup yang ada awal-awal aja. Ya, jadi cuman di awal-awal. Jadi, Mas apa bedanya dengan code 2, ada code 3 dan sebagainya. Saya cukup code 2 dan code 3 itu biasanya lebih spesifik. Nah, tapi saya nggak memaksa kalian untuk bisa tahu semuanya, cukup kita bisa gunakan rumus seperti itu. Jadi hanya cukup digunakan yang code 1 ya, code 1. Ya, bukan yang code 2, code 3 itu juga nggak usah. Cukup ambil kata-kata yang ada di sini. Ya, jadi intinya di sini ada refresh all pivot. Intinya kalau bahasa sederhananya, kalau nanti ada perubahan di satu data, ya, jadi refresh all pivot table in the workbook itu kalau ada rumus seperti ini, ya. Jadi refresh tuh ke pivotnya, ke grafiknya seperti itu. Ya, atau nanti kalau teman-teman bisa lihat di sini seperti ini ya. Contohnya privat. Terus ngapain, Mas? Tinggal kamu copy aja nih. Copy dia nih. Copy dia sampai posisi end sub. Ya, saya Ctrl C. Ya, saya Ctrl C, kemudian saya alt tab-nya sini. Kemudian saya masuk ke Visual Basic. Kemudian ke data. Ya, naruhnya ke data. Ya, ingat ke data. Ya, karena nanti yang baik berubah itu di data. Ya, jadi kita pengen melakukan perubahan ada di sana. Maka kita tinggal Ctrl V. Ya, cuman kalau ini selama bisa jalan, oke, nggak apa-apa. Tambah di beberapa kasus, kadang-kadang tanda kutipnya mesti diketik ulang. Diketik ulang, seperti itu. Ya, oke. Oke, apa yang terjadi? Kalau ini udah, saya tutup lagi. Saya balik ke posisi si grafik ini, si dashboard yang ada di sini. Oke, kemudian saya pilih yang ada di data di sini. Oke, saya data di sini, saya taruh lagi ada di sini, saya taruh ketik 1 juta ya. Misalnya ini ekstrim ya,
Jadi, nah itu kayak semacam bergerak dia. Dia lagi mikir datanya berubah. Ya, sebetulnya itu. Ya, cuman tadi kalau code one itu seluruhnya, tapi kalau misalnya code 2, code 3 itu spesifik pada grafik-grafik tertentu. Oke. Jadi kalau benar, lihat kalau udah benar nanti biasanya harusnya di posisi dashboard ini ada berubah. Nah, ini lihat. Berubah ya. Lihat ya teman-teman ya. Lihat berubah. Dia seperti nunjuk ke atas. Paham ya teman-teman? Itu konteksnya. Jadi ada di kasus di South Carolina itu berubah datanya menjadi lebih panjang. Nah, itu contoh kalau ada berubah. Ini kalau di kita pilih ini saya nggak tahu nih, kayaknya kok terlalu kecil ya, kayaknya matanya. Ya tadi saya lihat ya, kalau saya klik South Carolina ya berarti ini, nah ini yang muncul South Carolina. Ya terjadi di Desember tinggi banget, gitu ya teman-teman ya, itu ceritanya. Ini kalau misalnya teman-teman mau lihat, jadi ini ada South Carolina dan, nah ini produk satu dan di bagian South Carolina. Ya itu contohnya. Ya itu contoh kalau dia berubah maka melakukan perubahan tadi di grafiknya ya yang diperlukan lebih foto. Oke, saya balikin lagi. Saya balikan lagi. Jadi fungsi tadi data itu adalah untuk memunculkan di data tertentu. Oke, saya balikin lagi. Misalnya tadi, misalnya data di posisi data yang ada di sini. Ini harusnya. Oke, oke. Jadi kalau kita balikin lagi datanya, Mas tadi kan tinggi banget. Saya balikin lagi. Ingat di posisi South Carolina, saya pilih oke, satu enter. Dia akan gerak lagi kayak gitu. Maka muncul kayak segini. Nah, udah normal. Gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan nggak ada informasi ya, maksudnya nggak kelihatan gerakannya. Tapi kalau pakai pivot itu, pakai VBA itu, dia ngasih tahu, oh ini terjadi perubahan data loh. Ya, ada perubahan data di grafik di dashboard kamu. Nah, terus ada fungsi komen. Di mana komennya? Sama kayak gini nih. Message box, sampel data. Bisa ngambil dari sini. Kalau di sini kan ngetik ya. Di sini udah ada nih. Tinggal ada. Ya, kalau nggak ada kita ketik nih. Gimana dengan yang lain? Kalau yang lain kita nggak terlalu ini kan, cukup kode 1 dan kode 4 ya. Kalau benar harusnya kasih komen. Ya, kita kasih Ctrl C, kemudian teman-teman pindahin ke sini. Ingat, taruhnya di posisi data. Di posisi data, taruh di sini Ctrl V. Ya, ini contoh. Ini reverse all saya turun ke bawah. Nah, ini yang saya bilang mungkin kalau di versi 2021 tidak berpengaruh, tapi beberapa yang kayak punya saya dia akan mesti diketik ulang, hanya di titiknya aja. Ya. Karena kadang-kadang ada efek ini. Ya. Oke, biarin aja. Ini cuma perubahan katanya aja. Dan bisa berhasil ya. Kadang-kadang beberapa orang dia, tapi kalau komputer yang versi 2021 tuh nggak ngaruh kalau hasil kopiannya. Ya, kayak gitu. Oke, itu contohnya. Jadi kalau misalnya ini, kalau ada perubahan harusnya di data tadi, yang ada data tadi di sini, ketika teman-teman itu ngasih data, ya tadi misalnya di sini, misalnya saya ubah jadi 1000 misalnya. Nah, dia ngomong nih, source data has changed. All pivot data chart update. Ngerti ya maksudnya, teman-teman? Jadi kalau rumus yang pertama adalah mempengaruhi semua pivot. Pivot itu apa sih, Mas? Yang teman-teman tadi bikin di bukan dashboardnya dulu ya, tapi nanti ya. Oke, ini saya pilih oke dulu. Oke, saya pilih oke. Maka pivot itu mempengaruhi tadi mungkin data-data yang terkait. Misalnya tadi sales line, kayak gitu, region. Jadi ketika ada perubahan, dia mempengaruhi ini. Ya, nanti berpengaruh kepada dashboard. Mas, kalau nggak ada fungsi tadi, VBA muncul nggak? Ya nggak bakal ikut berubah ya. Kayak tadi kan kalau sempat kamu lihat nggak ikut berubah. Terus nggak ada komen juga. Terus pertanyaannya, Mas bisa nggak dalam bahasa Indonesia? Ya bisa-bisa juga. Tinggal kamu ubah konteksnya yang ada di sini. Ingat naruhnya ada di sini nih, di data. Ya ada di data. Ya nanti kalau misalnya ini bisa aja kamu baca di bahasa Indonesia. Kalau pivot yang tabel berubah, misalnya gitu kan.
Apa ya sebenarnya kalau udah ini apa Anda yakin? Misalnya udah otomatis ini ya. Jadi akan ada muncul kayak gitu misalnya. Ya misalnya kita udah baca di bahasa Indonesia, ya bisa-bisa juga ya bisa berubah. Oke, itu pilihannya udah bisa berubah. Ya, jadi nanti teman-teman bisa tinggal pilih di tadi kita balikin ke datanya, pilih ke data gitu ya. Tadi ini kalau saya balikan lagi yang tadi posisi on time, saya pilih oke. Nah, dia nanya, apa Anda yakin? Gitu. Buat mastiin, apakah dia berubah? Nangkep ya teman-teman ya. Nah, itu jadi kalau kita mau bikin gimana satu perubahan di data, di tabel itu mempengaruhi pivot-pivot yang saling terkait. Di dashboard, di sales line, dalam hal ini sales line ya, karena yang dipakai ini sales line. Jadi terus teman-teman jangan lupa sekali lagi, pastikan bahwa data yang ada di sini sudah terkoneksi dengan baik ya. Ya, jadi jangan sampai oh nggak terkoneksi gitu misalnya ya. Ya, pasti teman-teman udah tahu ya di apa di format. Jadi di data-data ini saling terkonek ya. Yang apa? Ya, jadi pastikan bahwa ini nih filter connection-nya terjadi. Kalau nggak di filter connection nanti nggak muncul. Ya, tadi berarti kan dibilang ini koneksinya dengan customer acquisition, product, state dan sebagainya yang kira-kira dibutuhkan oleh tabel tersebut. Kalau nggak ya nggak ketahuan. Ini juga misalnya tadi ya. Ya, pastikan di dalam kotak ini apakah filter connection-nya sudah terkoneksi atau belum. Nah, ini udah semua ya, terkoneksi dengan produk satu dan sebagainya dan sebagainya. Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan kah? Teman-teman ada pertanyaan? Cukup? Cukup terus pulang ya, udah selesai. Oke, boleh padamin kamera ya, ini kan semuanya dapat. Mas. Boleh semuanya, boleh Dewi, boleh biar nggak bosan. Atta boleh padamin, Lydia boleh, Julia Mas, padamin aku aja biar. boleh nanya nggak, Mas? Nah, suara siapa ya? Boleh dipadamin, Pak? Kenapa, Pak? Pak? Iya, kenalan nggak, Mas? Kenapa, Pak? Kenalan nggak, Mas? Kedengeran sih, tapi kayak pecah-pecah ya di saya ya. Tapi apa ya? Saya coba tangkap deh. Aku ini, Mas, masih bingung tadi yang pas masukin kode dari emas ke Excel. Nah, itu di mana ya, Mas? Oke, oke. Siap, siap. Oke. Main Hendri ngapain, Kak? Baru muncul. Oke, oke. Udah boleh ditutup kameranya nih. Tuh, baru bangun tidur. Sama sama saya. Yang lain boleh kadangin kamera ya. Kasihan lah, kasihan teman-teman. Ini cuma 63 orang yang hadir ya, harus 70-an. Oke. Saya coba ulangin ya teman-teman. Jadi nanti ini kalau emang nggak ada pakai video ini ya kita pakainya. Tapi kalau nggak saya sempat bikin proper lagi ya videonya. Oke, saya ulangin ya. Jadi untuk bikin kayak tadi, pertama teman-teman siapin tadi PowerPoint, file yang digunain, file yang kayak kita hari ini nih. Ya, ini kita apa namanya? Disiapin gitu ya. Harus disiapin nih. Ya, jadi file PowerPoint terus gimana caranya? Terus teman-teman tadi pastikan masuk ke posisi developer. Ya, sekali lagi posisi developer tuh ada di atas. Developer atas, kemudian Visual Basic, kemudian ke bagian data. Jangan di dashboard. Nah, jangan. Misalnya tiba-tiba kan Mas itu dashboard. Bukan. Karena yang mau kita pengaruhi adalah data. Ya. Saya nggak nuntut teman-teman untuk oh if-nya nggak usah lah. Yang penting kamu tahu aja lah rumusnya. If karena kan juga bukan ini cuman kasarnya teman-teman keluar dari AP tahu ya nanti bisa kepake oh ngasih komen message box itu. Jadi terus gimana teman-teman tinggal masuk ke emas tadi ya ke emas ini Ansola udah ada materinya di sini. Saya nggak tahu apakah udah terbuka nggak atau ketutup masih. Kebuka kan? VBA auto refresh. Oke. Klik itu nanti akan muncul ke sini. Oke. Terus mana Mas yang digunakan? Yang digunakan hanya code one yang ini sampai end sub di copy dulu. Tadi kenapa 2 klik kerja? Biar kamu tahu, oh ini berubah. Mas tadi sebelumnya saya kasih contoh itu nggak berubah. Copy dia, Ctrl C gitu ya, Ctrl C terus copy. Saya nggak copyin lagi ya teman-teman ya. Tinggal kopikan ke sini. Ingat di bagian data. Mas hijaunya otomatis? Iya otomatis. Terus message box mana Mas? Message box itu ada di code 4. Oke. Terus Mas ini bahasa Inggris boleh bahasa Indonesia nggak? Boleh. Tadi udah saya contohin ya. Kalau bahasa kita nih semuanya berubah. Nah, ini kalau bahasa dia nih ya di Indonesiain.
bahwa kalau kamu refresh all ya, kalau ini memerintahkan, ini perintah dia ya, refresh all pivot secara sederhananya semuanya itu akan ter-refresh. Maksudnya pivotnya berubah, query-nya jadi gini, tabelnya berubah, query-nya berubah. Query itu kayak kita ringkasannya berubah, dashboard-nya berubah, itu sederhananya. Terus ketika ada berubah dia ngasih tahu yakin Anda mau rubah datanya. Intinya kayak gitu. Ya. Itu ceritanya. Nah, itu contohnya. Mas, gimana dengan code yang lain? Teman-teman bisa nanti explore di video yang lain mungkin gitu ya. Ini lebih sifatnya individu tertentu atau tabel-tabel tertentu. Kalau ini kan mempengaruhi banyak hal ya. Ini Intan masuknya. Ya, jadi cukup yang penting teman-teman tahu bahwa di situ ada astagfirullah, ada yang namanya berubah. Intinya kayak gitu. Gitu. Mudah-mudahan kejawab ya, Pak. Halo Nova. Iya Mas, aman. Ya, oke. Mudah-mudahan. Oke. Itu gampang. Nah, sekarang yang agak sedikit susah. Nah, ini Intan ini berusaha bikin banget ya. Tapi bagus ya Intan ini berusaha. Oke. Gambar-gambar ini sebetulnya udah bagus ya Intan ada gambar orang ini. Sebetulnya sekali lagi buat teman-teman itu ada namanya di icon. Sekali lagi maaf ya Intan dijadiin contoh ya Tan. Paling gampang sih Intan soalnya. Oke, jadi tadi Intan juga udah ngasih informasi ya. Jadi kalau ada gambar yang nggak bisa jalan, sekali lagi tadi nanti cek di posisi option ya. Makasih ya Tan. Saya nemu nyari-nyari kok nggak ketemu ya kenapa. Tapi saya sih yang namanya ilmu gitu ya kadang-kadang dapat dari yang kalian gitu. Saya sih nggak merasa yang gimana ya karena bisa jadi memang saya coba nyari-nyari nggak ketemu ya di forum dan sebagainya tadi ya. Jadi kata Intan tinggal di option gitu ya, tinggal nanti dicari di general di paling bawah ya. Kata Intan tadi cari nanti di privasi setting. Ya, ini buat tadi yang teman-teman alamin ini nanti dipilih di uncheck ya option connector experience. Gitu ya. Ini buat yang tadi masalah regionnya kok nggak muncul-muncul. Gitu. Mudah-mudahan solusinya dapat ya solusinya. Makasih ya Tan dapat solusinya juga. Oke. Oke, kita sekarang yang agak sedikit ribet nih. Sekarang saya mau masukin ini. Nanti kalau nggak itu pokoknya selesai lah. Mau nggak kadang-kadang kan kita coba-coba nggak berhasil. Oke, yang berikutnya adalah kita coba bikin informasi. Ya, sama kayak tadi kita pilih ada icon. Sebentar ya. Ada illustration yang dipakai icon ya. Icon. Oke. Iya, ini internetnya kuat nggak nih? Bentar ya, teman-teman. Ya, sebentar. Saya mau tunjukin ke kalian. Yang mana ya? Sebentar. Kadang-kadang kalau ini suka lupa ya. Namanya udah UI insert iconnya itu. Kadang-kadang perlu ini kita aja sih. Mana ya? Sebentar. Ini icon communication. Sebetulnya bebas, tapi sebentar saya coba cari yang cocok buat ke teman-teman. Gambar ini boleh, cuman saya pengen ya. Sebenarnya building bisnis, location, sebentar. Saya lupa ya, nature and outdoor. Sebentar ya, sebentar. People, process, sign symbol. Oke, sebentar ini kayaknya assign ya, sebentar. Ini nih. Sign and symbol. Oke, saya pilih insert. Kita lihat ada di mana. Bandanya di mana nih? Di mana nih? Ntar kok saya kadang-kadang nah ini dia. Ya ada ini. Oke, ini teman-teman bisa ubah dia jadi 1,5 ya. Atau saya satu. Nah, jadi satu lah ya. Satu ketemu satu. Ya, ini satu ketemu satu. Ada tamu nih. Ya, ini ada kayak gini. Ya, ya satu ketemu satu. Kemudian teman-teman di sini jadi field. Jadi putih. Saya nggak tahu apakah ini bisa. Nah, jadi putih ya. Oke, nanti itu pilih jadi putih. Jadi saya pen icon namanya tadi ya sign ya.
Ya, pilih, kemudian outline-nya mungkin bisa kamu no outline misalnya si orang ini. Ya, ada namanya assign, ya. Tinggal kamu kemudian copy, kemudian pilih yang agak bagian teribetnya ini emang. Tapi ini bukan putih, satunya saya pilih kuning. Ya, teman-teman. Ya, saya taruh pepetin lagi dia. Ya, kemudian kita pilih lagi fill, pilihnya kuning. Ya, jadi ada putih, ada kuning gitu ya. Ingat, ada putih dan kuning. Oke, ini saya taruh. Kadang-kadang kalau ini mainin ke atas aja sih. Buat pepetin ya, biar deketin ya. Biar sejajar. Kadang-kadang nanti bisa sih kalau mau ini. Memang ini butuh ketelatenan ya. Kemudian teman-teman lakukan lagi adalah pilih insert. Ada illustration, pilih shape. Kata kayak gini. Gitu ya. Kemudian pilih putih. Kemudian teman-teman pilih klik kanan format shape. Terus bentar. Kotak itu ya. Jadi fieldnya kamu bikin transparan 20%. Ya, udah transparan ya? Ya, transparan 20% ya. Transparan, line seperti biasa, no line. Oke, kemudian saya masukkan lagi. Ini agak emang agak ya. Agak-agak. Kemudian saya pilih sebentar. Ini text box ada di dalam ini. Saya kecilin aja. Nah, nanti tulis misalnya online. Kita lagi ngomongin on time, sorry. Karena dia adalah ngomongin on time, kita kasih informasi. On time adalah, ini kecil amat ya. Padahal, oke. On time adalah jika pengiriman di bawah 1 jam. Itu ya, sebentar ya. Ini perasaan kecil banget ya hurufnya ya. Oke, ini sengaja kadang-kadang saya balikin biar hurufnya gede. Dapat nggak? Nah, ini kegedean. Pilih 16, 14. Jadi seperti itu. Oke, ini juga sama dipilih no field. Nah, jadi akan kayak gini ya. Lagi ini jadi 16. Saya juga lagi batuk ya. Kemudian ini kasih warna. Kasih warna merah. Oke, kemudian kayak gini. Terus nih garisnya emang sengaja nanti bisa diulangin. Ini saya agak diinin ya. Emang agak ribet ya karena depan apa namanya? Kontrol S. Sorry. Jadi kita nggak ngambil kontrol yang di belakang. Emang agak ribet ya. Nah, ini kemudian pilih grup. Oke, pilih grup. Ya, jadi grup ya. Pastikan itu tergrup. Jadi emang nih agak putih-putih kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau nanti bisa pindah-pindah nih geser. Kemudian tadi garis di dalam ini nggak usah ada ini. No line-nya udah ya. No field-nya udah. No field. Jangan no field lah. Ini biar no field. Biar ada putih-putih dikit lah. Intinya dia ngasih informasi lah. Cuman saya butuh. Ya cuman ribet-ribetnya gini nih yang di dalam ini. No line-nya pilih no line. Oke, benar-benar no line. Ya. Gitu ya. Ya, jadi ada semua. Nah, ini sebenarnya ada informasi lah. Oke, terus apa yang dilakukan? Teman-teman, sehabis tadi yang tadi di sana, teman-teman bisa tutup di sini. Tapi di sini juga ada, sebelumnya nanti kalau lihat-lihat di sini juga ada nih. Nih ya, namanya. Nah, kita kasih nama. Nih, kaji ada informasi-informasi. Suruh ubah nama. Ya, gitu ya. Nama-namanya apa aja? Ya. Ya, jadi namanya apa aja ya? Istilahnya kita ubah nih kemudian kalau ini ngubah pakai bahasa Indonesia artinya cuma menunjukin ini rumusnya itu bisa kita pakai dengan nama sesuai kita ya sesuai dengan kita ketahui ya mungkin bisa jadi nggak terlalu
Ini ya, tapi bisa ya. Jadi intinya tadi udah pesan, nanti kita tuh suruh habis bikin ini ke selection pane namanya. Terus atau kalau via emas, teman-teman buka di VBA berikutnya. Ya, VBA berikutnya saya buka kayak gini. Ya, ingat saya buka kayak gini. Ya, ini saya buka, lihat ada informasi kayak gini. Ya, ini contoh ada data-data seperti ini. Oke. Terus saya ngapain? Saya tinggal copy, lihat nih, lihat di saya cukup pakai yang option 1 aja, nggak 2. Kalau yang lain monggo teman-teman nanti bisa di Office Lab untuk nonton. Ini udah jelas dibilang di sini ada shape. Nah, jadi kita kasih nama namanya Ctrl C. Terus kita ke sini, ke sini. Ingat saya sekarang ada di sini, saya pilih di sini. Ini bocah yang ini, bocah ini. Ini ya. Ya, jadi teman-teman bisa ke situ. Ada namanya selection pane. Akan muncul kayak gini. Ya, ingat habis dari file home. Jadi pastiin di sini. Kemudian saya tinggal klik ini. Ya, ini saya Ctrl A dulu. Saya delete dia, takutin delete. Saya Ctrl V. Info box delivery. Ingat itu kalau diperhatikan ada di dalam ada text box dan rectangle. Rectangle atau kotak. Oke. Paham ya? Kemudian saya pilih yang ini. Grafik 2 ya, grafik 2 atau grafik 2 grafik 2-nya itu yang gambar putih. Ya, warnanya putih. Ya, warnanya putih. Kamu bisa pilih ini. Memang sengaja terbalik. Ya, saya pilih ini Ctrl C. Terus taruh balik lagi ke sini. Kok ke sini? Sini ya. Yang putih, lihat yang putih, pastikan saya double klik di sini. Ctrl A saya delete dulu. Saya Ctrl V. Gitu ya. Dah. Oke, kemudian saya ke warna kuning. Nah, nanti kita lihat apakah kalau ada error-error ini. Oke, kemudian kalau tadi info aktif, ingat saya pilih aktif. Memang terbalik, kuningnya itu saya pilih jadi aktif. Oke, Ctrl C, saya pilih kembali ke sini. Cuman nih, aduh saya kemarin tuh mau bikin videonya, ya nggak sih. Nengok orang sakit tuh kadang-kadang sesuatu yang bagus ya. Ingat ya, jadi ada yang kuning justru delivered aktif. Ini info deliveries. Mas mau pakai nama sendiri, contohnya kayak Mas Coko, karena saya udah paham, sudah berulang-ulang nyoba, namanya saya ganti. Namanya sesuai ini rumusnya tuh. Info stop, pesan info, info aktif. Nah, itu contohnya. Ya, ada inaktif dan jadi kalau saya stop ini aktif. Tinggal dicocokin rumusnya. Oh, daripada gue susah namanya panjang, ya udah gitu. Tapi ya silakan aja. Jadi kalau kita udah paham, tinggal pakai aja with aktif dan sebagainya. Terus ngapain Mas? Tinggal kalau udah tadi kita kasih nama, ingat saya ambil cukup ini. Ya sebetulnya ini ada pemahaman ya tentang end with. Jadi intinya kalau ada end sub itu mengakhiri rumus. Oke, ini ada Ctrl C. Harus saya pindah ke sini. Tapi bukan di data, tapi di namanya dashboard. End sub itu kita mengakhiri perintah. Ya, tapi ini nggak kewajiban lah. Cuma tahu nanti kalau kamu nanti kerja, udah bisa bikin grafik yang seru. Kayak gitu. Nah, ini ciri khas nih. Sebetulnya ciri khasnya harusnya di hijau ya. Ini satu. Coba. Oh, jadi hijau. Itu ciri khas bahwa ketika ngopi, dia bermasalah. Ya, oke. Kemudian ini juga berarti kutip-kutipnya mau nggak mau mesti diketik ulang. Ya, saya nggak tahu. Mungkin nggak perlu. Tapi ini perlu diketik chat. Posisinya tuh seperti berubah antara atas dan bawah. Lihat, dia kayak semiring. Itu ya, ini mesti diketikkan. Ini mesti ya, ini mesti ya harusnya di kelas sih ya teman-teman. Saya tahu makanya waktu itu mungkin Kila udah berusaha mau nyari ruangan. Tapi ya udahlah Kila daripada saya males.
Sebenarnya saya pengen marah juga tuh, di kelas aja nggak boleh gitu. Ya udahlah, oke nih. Option 1 artinya ada 2 tombol kalau bahasa kita tuh, ada 2 function. Mau yang satu ada di bawahnya, tapi nyoba-nyoba sendiri ya teman-teman. Saya cuman mendeliver yang kira-kira teman-teman butuhkan dan itu mudah. Kemudian ambil lagi satu lagi, masih itu ada false sih kalau bahasa kitanya false dan true. Nah ini bisa nanti teman-teman baca-baca ya, itu bahasa Inggrisnya ini udah cukup ketolong banget ya sama Mas Fikri yang anak komputer asli ya, jadi bisa ngasih titipan dan teman-teman bisa belajar bahasa Inggris juga ya sebetulnya di situ. Bahasa Inggrisnya. Nah, garis itu bukan dibikin ya, otomatis ketika kita masuk rumus lagi dia akan muncul memang seperti itu. Oke, itu ya. Tahu ya teman-teman? Oke, kalau udah ini kita bisa tutup. Ingat taruhnya di posisi dashboard. Jangan di data, ciri khasnya ada ngeblok ini. Oke. Ya, jadi teman-teman cukup lihat aja mungkin sambil ini saya udah. Oke. Terus kalau benar taruh di sini. Kita klik kanan namanya assign makro. Ya. Ya, assign makro itu inaktif. Maka pilih yang hide. Ya, seperti itu. Ya, pilih hide. Ya, kita coba dulu yang ini. Tapi kalau yang ini, yang atasnya klik kanan, assign makro. Nih, pindahin ke sini. Ya, info delivery aktif, klik info box delivery. Tuh nanti kalau itu ketukar, ya kalau error berarti udah. Kita coba, kalau kata benar, kita klik ini. Ini salah depan itu correct. Oh, sorry, 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 sorry. Ini pasti ada yang salah di sini sebentar. Saya nggak tahu apakah udah di kutipnya udah semua belum. Bentar ya, teman-teman. Iya, sebentar. Ini kutipnya boleh diperbaikin dulu ya. Ini saya kadang-kadang ini laptopnya saya lagi terbalikin ini. Oke, ini ciri khasnya kan kelihatan ada kutipnya aneh. Kalau ketemu parameter gitu itu rumusnya dianggap ya, apa ya. Nanti kalau nggak bisa jalan ya udah kita selesai. Nanti videonya saya bikin agak proper. Ya, ini kalau mau di save-save ya boleh. Kemarin sempat saya bikin juga sempat gagal. Ya biasa ya namanya komputer begitu ya. Kadang-kadang ada aja ya kita lagi ini. Kita coba. Kalau benar, Tara. Ya, ini salah ya. True false-nya. Oke, oke. Ini saya makronya saya ulang. Ada yang salah nih. Sebentar itu coba apakah ini hide info ya? Sebentar ini hide info ya. Bentar aja. Biasanya kalau rumus-rumus ini is it incorrect, the parameter is incorrect. Kadang saya udah. Nah, ini udah rada bener ya. The parameter is correct. Iya, ini karena ada 2 ya. Desain makro, info box. Oke, box ya. Ya, ya, ini contoh belum connect ya. Jadi tapi prinsipnya sebentar ini saya terakhir deh. Ini problem gara-gara nggak connect aja true false-nya. Sebentar, sebentar. Tapi intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harusnya coba rumusnya salah nih. Oke, ini udah muncul tapi harusnya connect ya. Bentar, saya butuh abis ini kalau ini nggak bisa. Yang lewat nggak rumusnya? Visible tree envelope udah titik udah. Gara-gara info nggak absen sih nggak ngaruh ya. Mm-mm. Mm. Sebentar ya. Coba. Ini masalahnya ada yang tabrakan nih. Oke, di yang ini saya hide. Saya pilih ini, saya pilih Intan Ayu. Oke, saya pilih hide. Add info.
Oke, saya ini punyanya. Oke. Bentar ya, teman-teman, saya butuh. Ini kadang-kadang formatnya saya bangkitin dulu di shape. Selection pane. Oh, buttonnya ditarik. Oke, udah muncul. Nah, ini kalau ini ada yang salah berarti. Yes. Ada yang ketukar nih. Ntar ya, ini masalah ini. Ya, tapi nanti intinya, ini tampaknya saya ada yang salah ya. Infobox delivery. Infobox delivery. Oke, sebentar infobox delivery. Ini masalahnya di sini nih. Inaktif. Oke, di sini inaktif. Info display. Display. Jadi problem ini aja sih. Info display. Info hide. Oke. Oke, ini kalau udah gagal ya udah ya teman-teman, nanti saya coba bikin proper. Oke. Dah dapat ya teman-teman. Nah, jadi intinya kayak gitu, masukin rumusnya ya. Jadi tadi kalau diperhatiin justru kuning itu pas waktu kita pilih assign makro ya, kan ada pilihan nih. Ada pilihan ini, yang kuning itu hide. Justru ya, jadi yang kuning itu hide. Walaupun judulnya aktif ya. Pilih hide. Kuning karena tandanya kuning gitu ya. Jadi kalau dia tandain kuning di sini klik, nah gitu ya. Kalau yang ini walaupun di sininya adalah inaktif, pas waktu assign makronya adalah pilih display karena warnanya putih. Ngerti ya? Nah, terus untuk ngakalin, oke, ini saya okein, saya oke. Tadi ya, jadi kalau dia benar, dia ketika dia akan jalan, dia akan muncul seperti ini. Nah, terus gimana Mas? Ini sekarang saya pengen muncul dulu Mas. Caranya udah, munculkan, klik kanan di dia, nanti ada format, nama selected pane. Ya, kita bisa munculin lagi tuh. Nah, dua-duanya. Ada. Kok jadi klik ya. Nah, ini kalau kayak gini bisa kita timpa ke dia. Deketin. Nah, ya. Buat tutup, kalau saya nanti udah jalan, maka saya tahu kalau kuning itu ketutup. Muncul. Nanti, oh kalau kuning kasih tahu on time itu apa. Kemudian kalau saya mau tutup informasinya, klik kanan. Jadi putih mau tahu informasinya, klik nama informasi. Oh, on time itu adalah ini. Oke, materinya itu aja. Ya, udah capek, pusing gitu ya, capek banget. Saya stop record.